Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini tanggal 29 November 2022 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini tanggal 29 November 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Ya, seperti yang sudah saya bilang juga kemarin, XAU USD itu lebih kepada ambil sideways, dan ternyata sideways kemarin itu dia tidak berlangsung lama ya. Dan kemarin juga sudah saya katakan juga, teman-teman yang ingin ambil posisi sell itu bisa di area ini ya, dari 1765 sampai 1762. Dan teman-teman bisa nge-buy di antara 17.3 berapa ini? 17.39 sampai di 17.36. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman semua di sini, ada nggak yang ngambil sell dan buy kemarin? Terutama untuk yang saya bilang kemarin ya, kemarin kan sudah ada yang saya katakan teman-teman boleh nge-buy ketika dia di area ini. Tapi kemarin juga sudah saya katakan kalau XAU USD itu sementara untuk saat ini sideways ya, dari 1756 sampai di 1748. Dan benar aja kemarin dari jam 10 itu sampai di jam 4 sore itu harga dari XAU USD naik ya. Naik terus sampai di jam 5 sore, bahkan sampai di jam 6 sore. Nah, di jam 6 sore itu bagi yang nge-buy kemarin dari yang 1748 itu teman-teman pasti sudah profit. Dan yang kemarin juga sudah saya katakan yang ingin ambil posisi sell itu kan bisa di area ini di 1765 sampai di 1762. Dan benar aja ketika harga ini masuk ke dalam area ini, harga itu langsung dibanting turun, bahkan sekarang itu turunnya hampir mendekati level 1739 sampai di 1736. Otomatis level area kita di sini ya, level yang hijau tadi itu sudah bisa saya hapus karena itu sudah selesai menjadi area sideways ya. Dan kalau sekarang dilihat ini untuk di XAU USD sekarang, kalau saya boleh kasih garis, cuma garis ini aja yang sisa ya di 1748. Kalau dilihat di 1748 kita juga ada satu area supply kecil di sini ya. Walaupun di area H4 di sini kita tidak punya apa-apa. Jadi untuk hari ini XAU USD saya rasa akan masih ada pelanjutan penurunan, tapi kalau dilihat pada hari ini efek daripada yang kemarin terjadi ya, kemarin terjadi itu penurunannya gara-gara bisa saya katakan mengenai dampak daripada COVID di Cina itu. Dampak COVID di Cina membuat biasanya gold kan bergerak naik. Nah, di sini kemarin sempat naik sebentar sebelum akhirnya pada saat market New York session itu open, market itu lebih cenderung untuk memilih US dollar ketimbang daripada gold, sehingga gold ini dibawa turun bahkan sekarang sampai ke level 1739. Kalau dilihat pada hari ini, kita pada hari ini cuma ada satu berita ya di malam hari nanti, itu tentang consumer confidence aja satu ya, yang dimana ini merupakan kepercayaan konsumen terhadap finansial yang terjadi di negara Amerika, seperti itu. Jadi misalnya nanti pada saat berita ini keluar levelnya ini masih di atas 100 ya, saya rasa kepercayaan konsumen itu masih bagus, sehingga kemungkinan dolar akan kembali naik dan juga membuat daripada XAU USD akan bergerak turun. Jadi untuk hari ini bagaimana? Apakah kita bisa open buy atau open sell? Jadi kalau dilihat ini harga sebenarnya sudah sempat kena ya di antara 1739 sampai di 1736. Harga ini sempat kena dan mantul dan sekarang berusaha untuk bertahan ini. Jadi untuk yang ngebuy, kalau yang ingin ngebuy di sekitaran ini ya, sekitaran ini take profit sekarang itu ada di 1748 sama kayak kemarin ya. Karena di M30 kita ada satu area area supply di sini. Jadi otomatis kita mencapai target di 1748 dulu sekarang. Dan untuk stop loss bagaimana? Apakah stop loss kita harus di bawah 1727, mengingat di sini kan ada panjang banget ekor di sini. Kalau saya rasa untuk di XAU USD stop loss teman-teman sekarang itu tidak perlu sejauh ini ya, sejauh ini tidak perlu.
Menurut saya stop loss teman-teman sekarang cukup di 17.33 atau di 17.32 ya. Kalau dilihat di sini kan di 17.34 kan harga tutup di sini ya kan. Sebelumnya itu harga itu tidak pernah ada yang berhasil tutup di bawah 17.34. Oleh karena itu saya sarankan teman-teman stop lossnya bisa di 17.33 atau di bawah low yang ada di sini. Nah, low di sini kan 17.33, bisa di 17.32. Karena kalau berdasarkan historinya di sini 17.33 dan 17.34 ini menjadi low rendah kemarin ya. Dalam artian low terendah itu harga tidak ada yang close di bawah itu ya kan. Harga itu cuma membuat ekor aja. Jadi di sini kalau dilihat bahkan sampai ke M15 ya. M15 di sini pun di sini lebih valid lagi. 17.34 tidak ada yang pernah close di ini ya, di bawah 17.34 dari tanggal 23 November sampai di 23 November kemarin tidak ada yang berhasil close di bawah 17.34. Lalu di 17.33 itu low yang terjadi di tanggal 22 November. Oleh karena itu yang ingin nge-buy di area ini ya, di area ini, apakah sekarang sudah telat nge-buy? Ya kalau harganya sudah running balik sampai ke 17.48 berarti teman-teman sudah telat nge-buy. Jadi sebaiknya jangan nekat untuk sudah buy lagi ya. Jadi misalnya jika harga sudah running melebihi 17.44 ya, 17.44 ini 4 ya. Oh kepanjangan ya. 17 berapa ini? 17.43 ya. Berarti jika harga running sudah di atas 17.43 sebaiknya teman-teman jangan dulu untuk ambil posisi buy ya. Karena mengapa? Kayaknya walaupun dia bisa naik ya, jika misalnya dia bisa naik seperti ini, kemungkinan naiknya akan tertahan di area 17.48 karena 17.48 di sini kita ada satu area demand supply kecil di sini ya. Nah di sini jadi otomatis jika harga sudah terlanjur running sampai ke 17.43 bahkan sampai di 17.44, teman-teman yang ingin nge-buy di bawah di sini kayaknya sudah tidak valid lagi. Karena saya lebih prefer untuk selanjutnya adalah untuk open posisi sell di area ini. Untuk yang ingin posisi sell di area 17.48 karena ini merupakan area support become resistance sekarang kan. Dulu kan menjadi area resisten ya, di sini menjadi resisten, kemudian menjadi support, dan ketika support ini di break, kita belum pernah melihat adanya retest di area support di sini otomatis, dan kebetulan juga di 17.48 kita ada area supply, otomatis kita akan mengambil open posisi sell dengan stop loss cukup di atas swing di M30 yang di sini, di atas 17.51, berarti di 17.52 bisa di 17.53. Take profit di mana? Take profit itu bisa balik ke 17.39 lagi ini ya. Jadi yang ingin ambil posisi sell menunggu di area ini ya, seperti itu. Terus untuk yang nge-buy ketika kena stop loss kita ya 17.53 misalnya kita kena stop loss, apakah kita bisa langsung nge-buy? Sebetulnya bisa, tapi kalau dilihat sebaiknya jangan, karena kalau dilihat takutnya di sini hanya membuat pantulan harga aja seperti itu. Jadi kalau dia bisa bergerak naik ya, artian itu dia ngebreak ini, akan ngebreak. Ketika ngebreak otomatis stop loss kita kan kena. Nah stop loss kita kena, takutnya harga itu berhenti di 17 ini, di 17.56. 17.56 itu dia turun lagi ke sini. Nah takutnya seperti itu ya, karena kalau dilihat 17.58 ya, 17.58, 17.57 itu merupakan area resisten juga yang pernah terjadi kemarin di sini. Otomatis takutnya harga ini ketika dia sudah sampai sini harga malah turun, karena kalau dilihat juga dari 17.53 sampai 17.58 kan cukup pendek. Nah, karena itu ketika sudah kena stop loss kita di sini jangan nekat dulu di buy. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang ingin nekat sih ya nggak, ya itu kembali lagi ke prinsip teman-teman sendiri ya, karena kan setiap orang itu berbeda-beda. Di sini saya cuma kasih saran aja. Ketika nge-sell di area ini di 17.48, stop lossnya di 17.53, take profit di 17.41 seperti itu ya. Di 17.39, di 17.40 mungkin bisa ya, seperti itu. Untuk yang nge-buy
selama harga tidak bisa bergerak di atas 1743, entah itu di 1743 atau enggak di 1744, teman-teman masih bisa mengharapkan nge-buy di area ini di 1739 sampai di 1736, dengan harapan dia bisa naik lagi sampai ke 1748 sebelum akhirnya kita bisa open sell di area ini. Seperti itu. Karena mengingat juga hari ini kan cuma ada satu berita di USD nanti malam. Entah apakah akan ada berita di luar kalender ekonomi seperti yang kemarin kan tentang adanya kasus baru lagi di Cina, yang dimana itu kasus barunya sebanyak 43.000 dan mengakibatkan adanya protes di masyarakat Cina itu sendiri. Oleh karena itu adanya pergerakan seperti ini juga. Nah, jadi kita tidak tahu apakah akan ada kejadian di luar berita kalender ekonomi. Jadi kita tunggu aja bagaimana pergerakan nanti XAU USD, mengingat nanti malam cuma ada satu ya tentang consumer confidence aja. Jadi begini untuk hari ini analisanya teman-teman. Jadi sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAU USD besok tanggal 30 November 2022. Bye bye.